اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى في الكتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berupaya untuk menunjukkan sikap seorang hamba yang bersyukur kepada Allah dengan meyakini segala apa yang kita peroleh semata-mata pemberian Allah. Dan mari kita mengucapkan alhamdulillah dan kita buktikan nikmat yang kita peroleh itu kita syukuri dengan memanfaatkannya sesuai apa yang diperintahkan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari pula kita berupaya menjadi hamba-hamba yang bertakwa dalam makna yang sesungguhnya, berupaya secara maksimal melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapat syafaat kelak di yaumil akhir bersama orang-orang yang kita cintai, berkumpul bersama Rasulullah di surganya di surga Allah yang kita rindukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, khutbah kita pada hari ini berlandaskan pada surah Al-Isra ayat 32 yang kita bacakan tadi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang fahisyah, yang jijik, yang kotor, yang keji, dan itu adalah perbuatan yang buruk, jalan yang sangat buruk. Saudara yang dimuliakan Allah, ayat ini tidak sekedar melarang perbuatan zina, tapi mendekati saja dilarang. Jadi memang luar biasa. Dan ayat ini perlu kita renungkan, di mana akhir-akhir ini kita melihat betapa banyaknya kasus-kasus perzinahan yang terjadi di negeri kita, di sekitar kita. Ada yang karena suka sama suka, ada yang satu merayu, yang lainnya terpengaruh, ada yang memang justru kena dijebak, ada pula karena memang dipaksa sampai terjadi pemerkosaan hingga akhirnya berujung pada pembunuhan dan kematian. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada ajaran Al-Quran. Kembalilah kita kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan inilah yang kita patut renungkan, salah satunya surah Al-Isra ayat 32 ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perbuatan zina ini? Kalau kita merujuk kepada Quran, banyak sekali isyarat-isyarat yang dapat mengajarkan kita pedomani agar kita terhindar dari perbuatan ini. Yang pertama adalah ketahuilah betapa bahayanya perbuatan zina itu. Tadi ayat yang kita baca membuktikan bahwa dia adalah perbuatan yang jalan yang buruk. Karena gara-gara zina ini bisa menimbulkan keburukan yang lain. Orang bisa berdusta, bahkan sampai membunuh, mengicuh, memanipulasi dan sebagainya. Maka dia jalan buruk, mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Zina juga merusak kehormatan diri. Dari pornografi saja itu bisa membuat orang kecanduan yang akhirnya berujung pada perzinahan. Jadi salah satu bentuk mendekati zina itu adalah melalui pandangan. Nah, hari ini itu tantangan terbesar kita.
Karena sekarang begitu vulgarnya orang menunjukkan aurat, baik kehidupan nyata maupun di media sosial, sangat mudah mengaksesnya. Perbuatan-perbuatan pornografi, porno aksi, perzinahan dan lain sebagainya. Dan kalau itu dilakukan oleh kita, terutama anak-anak kita yang masih remaja, maka itu bisa membuat mereka menjadi ketagihan. Itu yang disebut dengan narkolema, narkotik lewat mata. Ternyata pengaruhnya seperti narkoba. Begitu sekali dilihat, maka dia akan kecanduan, pada akhirnya dia akan terikat di situ. Kemudian dia akan melakukan berzina. Dalam otak manusia ini ada disebut dengan prefrontal cortex yang terletak di kening kita ini, yang membedakan kita dengan hewan. Hewan juga punya otak secara fisik maksudnya. Tetapi mereka tidak punya prefrontal cortex yang bagian depan yang selalu kita bawa bersujud. Secara ilmiah, fungsi otak bagian depan itu yang membuat orang bisa berpikir membedakan yang baik dengan yang buruk. Ketika kita melihat pornografi misalnya, atau adegan-adegan yang mendekati pada perzinahan, maka akan memicu, merangsang zat dopamin, zat kimia dalam otak kita, sehingga akhirnya dia keluar lalu merendam prefrontal cortex itu. Lama kelamaan kemudian dia semakin mengecil, mengerut, sehingga dia akan tetap melakukan perbuatan yang sama. Akhirnya dia kecanduan, sehingga pada akhirnya dia tak bisa lagi membedakan mana yang baik dan buruk. Ya, dia tahu itu buruk, tapi dia tak bisa kendalikan dirinya lagi. Dia sudah ketagihan, seperti yang dialami oleh para pecandu narkoba itu. Dia juga tahu kok itu salah, tapi dia tak bisa lagi kendalikan dirinya, karena prefrontal cortex, bagian depan di otak kecilnya itu sudah mengerut dan mengecil, sehingga tak lagi bisa berpikir waras dia, tak lagi berpikir sehat dia. Maka bahkan dalam penelitian Donald Hilton menyebutkan bahwa otak yang rusak karena pornografi itu sama dengan otak orang yang rusak karena kecelakaan. Efeknya balah itu lebih besar daripada sekedar narkoba. Apalagi sampai dia melakukan, mohon maaf, praktik gay, homoseksual, sodomi, itu jauh lebih parah otaknya ketimbang orang yang berzina biasa. Na'udzubillah min zalik. Maka perhatikan ini, bahayanya ini. Secara fisik diteliti orang bahaya. Lain lagi dengan penyakit menular yang akan datang, yang akan muncul itu. Ada HIV, ada AIDS, ada raja singa dan berbagai macam bentuknya. Ini adalah dampak-dampak yang nyata sebenarnya yang perlu kita waspadai. Bahkan lebih besar lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengingatkan, "Idza zahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim adab Allah." Kalau sudah tampak nyata di sebuah negeri itu praktik zina dan riba, dan kita biarkan saja, ada yang mencegahnya, maka sesungguhnya masyarakat itu sudah menghalalkan diri mereka untuk diazab Allah. Nauzubillah. Maka di sini butuh kebersamaan kita. Kita pribadi tentu kita berupaya untuk menyelamatkan diri. Ada keluarga kita, anak kita, istri kita, dan juga kehadiran pemimpin-pemimpin yang adil di negeri ini untuk mampu membuat aturan dan menegakkan aturan agar terhindar kita perbuatan mengarah kepada zina yang fahisah itu. Satu, saudara yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pelihara pandangan. Pelihara pandangan. Jadi selain tahu tadi kita masalah bahayanya, mari kita menundukkan pandangan dan kita pelihara kemaluan. Ini juga jelas dalam surah An-Nur, Allah perintahkan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangan, juga memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maka salah satu pintu zina itu adalah mata. Itu yang tadi disebut narkolema itu. Maka kalaupun banyak orang-orang yang membuka aurat, katakanlah tantangan media sosial,
yang mudah sekali kita mengakses pornografi, maka ajaran Quran ini yang kita pakai. Tundukkan pandangan, bukan justru semakin dilihat, bukan justru semakin diakses. Tundukkan pandangan, alihkan, cepat beranjak dari situ. Karena kalau kita lihat, maka bisa akan merusak otak kita dan kemudian memicu kita untuk melakukan perzinahan. Dan banyak kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus pemerkosaan itu diawali dari matanya, karena dia sudah candu lihat adegan-adegan pornografi, pada akhirnya mendorong dia untuk melakukan itu jika ada kesempatan. Ini bahaya sekali. Maka begitu menariknya Al-Quran ini memberikan solusi kepada kita. Kemudian yang ketiga, didik istri dan anak-anak kita juga. Jadi kita tadi laki-laki ini kadang-kadang kan terjadi sering menyalahkan perempuan. Perempuan terbuka tuyulnya, dia buka auratnya tuh ya. Tapi ternyata ayat ini mendahulukan si laki-laki dulu. Yang laki-laki tundukkan pandanganmu. Laki-laki kendalikan kemaluanmu, syahwat. Baru kita didik perempuan. Kalaupun kita menyalahkan perempuan yang membuka aurat, ingat perempuan itu juga saudara laki-laki kan. Si perempuan yang katakanlah yang membuka aurat itu kan dia punya saudara laki-laki. Kalau dia sudah berumah tangga, dia punya suami, dia punya orang tua, punya ayah. Maka sesungguhnya kita juga punya tanggung jawab terhadap mereka itu. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya kemanakan. Yang laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Maka oleh karena itu di ayat ke-31 An-Nur itu baru diperintahkan untuk perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi ditambah perintahnya untuk yang perempuan, kamu perintahkan untuk mereka juga tetap menundukkan, menjaga penglihatannya, pandangannya. Kemudian mereka juga harus memelihara kemaluannya. Lalu jangan menampakkan auratnya, ditambah lagi. Jangan menampakkan perhiasannya, kecuali yang sudah biasa tampak yang dibolehkan oleh syariat. Dan hendaklah mereka menjulurkan kerudung mereka, menutup auratnya. Aurat itu bukan sekedar membungkus. Ini kadang-kadang perempuan-perempuan kita, istri kita berpakaian menutup nampaknya, tapi ternyata sempit. Itu bukan begitu syariatnya. Menutup aurat itu longgar, tidak transparan, tertutup aurat itu. Ditutup tapi sempit, itu juga bukan yang diperintahkan syariat itu. Nah, bahkan secara khusus lagi dalam surah Al-Ahzab itu juga dijelaskan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Diperintahkan Allah secara langsung, hei Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga istri orang-orang beriman yang lainnya, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi perintahnya ke Nabi dulu, kalangan keluarga terdekat dulu, istri, anak-anak, baru orang lain. Karena kata Bapak Zuhaili, begitulah dakwah itu. Dakwah itu harus dimulai dari kita sendiri dulu, keluarga kita, baru ke orang lain, supaya keteladanan itu dapat, sehingga orang mudah untuk memahaminya. Maka kita butuh dakwah juga untuk anak kita, istri kita, dan orang-orang terdekat kita. Yang keempat, kita harus menjaga jangan sampai berkhalwat, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nabi menjelaskan itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa maha zu mahramin minha fa inna salisuha syaitan. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali berdua-duaan dengan perempuan yang tidak disertai mahram darinya, karena sungguhnya pihak ketiganya adalah setan. Hati-hati yang kita punya anak muda, anak gadis, jangan pula kita biarkan mereka berpacaran dua-duaan itu. Itu akan dekat dengan perzinahan. Bahkan kita yang sudah punya istri ini pun, yang sudah berkeluarga, di tempat bekerja hati-hati. Ini sekarang kan juga lagi marah-marah ini. Profesi tertentu berdua-duaan melakukan pelecehan. Makanya dalam Islam itu ada aturannya. Kalau berobat pun kita usahakanlah yang berobat itu, apalagi masalah perempuan yang mengandung misalnya, usahakan yang sejenis kelamin, perempuan dengan perempuan. Kalau memang tak ada di kampung itu lagi, tidak cocok dengan itu yang ada, maka harus terlibat orang yang ketiga
Mungkin dia punya perawat, atau kita sebagai suami ikut mendampingi. Jangan mereka berdua saja. Walaupun mereka sudah disumpah profesi, tetapi yang ketiga itu setan, kata Nabi. Terbukti kan kasus itu? Mereka juga bersumpah katanya profesinya, tapi ketika dia berdua-duaan saja ada peluang terjadi itu. Setan masuk. Makanya harus ada orang yang ketiga mendampingi. Nah, kadang-kadang hal seperti ini kita abaikan, padahal ini ajaran agama kita. Hati-hati, hal-hal kecil ini ternyata bisa berdampak besar kalau kita abaikan. Saudara yang dimuliakan Allah, maka kita yang punya orang, kita juga yang bekerja ini, yang jangan berduaan dengan orang yang bukan mahram kita. Walaupun katanya bekerja sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kecanduan pula. Sama pula cerita keluarganya, akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir, mari kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ada yang aktif menggoda kita, ada pula perempuan itu yang aktif untuk menjerumuskan kita, yang laki-laki. Nah, ini seperti Nabi Yusuf. Ya, dia digoda oleh perempuan Zulaikha, dalam tafsir disebutkan, bahkan dia abadikan dalam Quran. Warawadashu allati huwa fi baitihi an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ketika perempuan itu, ya, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, kemudian dia kunci pintu rapat-rapat, lalu berkata, hayta lak, kemarilah. Dia goda Yusuf untuk berbuat zina. Tidak ada orang bisa melihat. Sangat aman ketika itu. Apa yang dilakukan Yusuf? Itu yang menarik. Qala ma'adallah inna rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Kata Yusuf, ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Perlindungan Allah. Nah, ini yang paling efektif juga sebenarnya. Kita ingat Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala yang banyak menyelamatkan hidupnya. Dalam tafsir lain ada yang mengatakan ini Tuanku. Rabbi itu bermakna juga Tuanku, karena dia dibesarkan juga oleh suaminya Zulaikha itu. Dia berterima kasih. Lalu dia mengatakan, dia yakin la yuflihuz zalimun. Tidak mungkin orang beruntung kalau dia berbuat zalim. Itu perbuatan zalim. Maka yakinlah perbuatan zina itu adalah perbuatan zalim. Maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, semoga kita diselamatkan dari perbuatan tersebut. Rasulullah mengajarkan kepada seorang pemuda yang suka berzina untuk berdoa, Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, sucikan hati-hati kami, dan lindungilah kemaluan kami dari hal-hal yang buruk itu. Semoga Allah menolong kita dan keluarga kita selamat dari perbuatan zina tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.